سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طلع البدر على
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك
صل وسلم وبارك عليه. Baik warganet, inilah suasana perayaan doa dan zikir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah yang digelar di Kelurahan Wangudan Barat, lingkungan 6, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang disponsori oleh Ibu Majelis Taklim Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kasih sayang rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat merasakan nikmat dan indahnya dinul Islam hingga saat ini. Baiklah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah akan segera dimulai. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita buka dengan doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Imam Masjid Ibadur Rahman kepada Bapak Imam Masjid Ibadur Rahman, Bapak Imam Zairun Depa. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah hadirin wa hadirat Allah, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Tidak segera tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna warhamna bi syafaati Rasulillah. Allahumma sallimna warhamna bi syafaati Rasulullah. Allahumma sallimna warhamna bi syafaati Rasulullah. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wa dunya akhirah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ربي كرم الجاه المسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikian doa yang telah dituntun oleh Bapak Imam Masjid Ibadur Rahman. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Menuju ke acara yang selanjutnya, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dituntun langsung oleh Ibu yang kami hormati, Ibu Razia Toma. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Radia Komayahu. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat datang sekaligus dengan laporan panitia yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ibu Evi Katiri. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Masih di acara. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pembawa ceramah agama yang kami sapa dengan hormat, Al-Mukarram Habib Rahmat Bilfaqih Sarjana Hukum Islam beserta rombongan. Mohon maaf Bapak-Bapak tidak sempat saya sebutkan nama-nama Bapak-Bapak satu persatu, mohon maaf. Yang terhormat juga hadrat dari Majelis Al-Hikam. Dalam hal ini mungkin ada Bapak Mehmet yang kami sapa dengan hormat beserta rombongan yang ada. Mohon maaf sekali lagi saya tidak sempat sebutkan satu persatu Bapak-Bapak Majelis Al-Hikam beserta rombongan Bapak Mehmet yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat juga Ketua Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Madidir yang kami sapa dengan hormat Ibu Hajah Khadijah Itani SPD beserta rombongan yang ada. Yang terhormat juga yang kami banggakan seorang Bapak Imam Masjid Ibadur Rahman yang kami sapa dengan hormat Bapak Jairun Depa. Yang terhormat juga seorang Bapak Pembina selaku dalam Majelis Taklim Al-Hikmah yang kami sapa dengan hormat Bapak Jailani Depa Esos. Yang terhormat juga seorang Bapak Ketua Rukun Fardu Kifayah Masjid Ibadur Rahman. Dalam hal ini dihadiri langsung Ketua Bapak Julfri Demolingo. Ada surat Bapak? Oh ada. Soalnya ada dulu sini tadi kong sepindah. Sorry. Yang terhormat juga keimaman Masjid Ibadur Rahman beserta jajaran yang ada. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh Bapak yang kami sapa dengan hormat Bapak Al-Ustaz Suhaib Dalango. Yang terhormat juga seorang adik-adik yang paling manis hadrat dari Nur Hadat Bitung Barat 1 Candi. Kalau ada adik turun sama-sama ke Laga Sunyi. Tahu toh Cepi? Tahu. Selamat datang bagi adik-adik yang ganteng-ganteng. Selamat datang juga terang ibu-ibu Majelis Taklim Ibadur Rahman yang saya cintai dan saya banggakan yang bisa hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Yang terhormat juga terang panitia pelaksana. Dalam hal ini diketuai langsung oleh Ibu Nurlia Mada Ali, Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi pada malam hari ini, beserta Panitia Sekretaris
pelaksana Ibu Erni Gobel beserta bendahara juga panitia pelaksana dalam Maulid Nabi ini adalah Ibu Asma Sarfan. Dan saya cintai dan banggakan adalah ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat juga Bapak Ibu para undangan Keimaman Masjid Ibadur Rahman yang hadir juga pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat bimbingan dan kuasanya lah sehingga kita dapat dipertemukan pada malam hari ini yang begitu sejuk dan indah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para kerabatnya, dan insya Allah petikan rahmatnya bisa sampai kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kami atas nama panitia beserta Majelis Taklim Al-Hikmah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah sudi hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Dan kami juga atas nama panitia dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah memohon maaf dari sambutan, dan setelah selesai nanti mungkin ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami atas nama panitia dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan untuk laporan panitia, alhamdulillah pada malam hari ini bisa terlaksana atas kerjasama sponsor langsung dari Torape Ibu Ketua Panitia yang kami sapa dengan hormat Ibu Nurlia Mada Ali. Terima kasih banyak yang telah mensponsori langsung adanya Torampe Bapak Habib dengan Torampe Bapak yang Nur Hadal Al-Hikam. Soalnya beda-beda tipis dengan Al-Hikmah, orang Majelis Taklim Al-Hikmah Bapak-bapak. Jadi beda-beda tipis coba Torampe di sini Al-Hikmah dan Al-Hikam. Mungkin jodoh. Terima kasih juga kepada, walaupun beliau tidak sempat hadir pada malam hari ini, tak lupa juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena beliau telah mensponsori langsung Ibu Susan Laya Liputo dengan berbagai segala apa yang telah disediakan. Saya atas nama juga panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Susan Laya Liputo. Begitu juga kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah. Terima kasih banyak ibu-ibu, tanpa kerjasama dan Torampe kebersamaan semua tidak bisa terlaksana. Sekali lagi kami atas nama pribadi, saya selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah. Dengan adanya dari nol, alhamdulillah semua bisa terlaksana. Semua karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ada bersama-sama kita. Dan kita doakan insya Allah pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah ini, semoga insya Allah kita semua mendapat syafaatnya. Dan insya Allah mendapat keberkahannya, dan insya Allah tempat ini menjadi saksi untuk kita semua di yaumil nanti. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami selaku panitia dan ibu-ibu Majelis Taklim memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warganet, demikian tadi sambutan dari panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 Sekian ucapan selamat datang ya. sekaligus laporan panitia. Kepada Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Habib Rahmat Bil Faqih Sarjana Hukum Islam. Kepada Bapak Habib, tempat dan waktu kami dipersilakan.
Baik warganet, kita ikuti tausiah dari penceramah malam ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khiyaratullah. Assalamualaikum ya man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a ad-din hudan lin-nas wa rahmatan lil alamin wa ismata wa salamatan min asy-syaithanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli kadzalika abdan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhyar wa miftahi babil yasan Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-akhyar adada ni'amillah wa iftar. Seketika malam hari ini Allah kumpulkan kita semua di dalam sebuah ruas jalan perempatan lingkungan ini, menikmati semilir angin yang mencoba bertiup memasuki setiap pori-pori tubuh kita. Namun tidak ada satupun di antara kita yang merasakan kedinginan yang begitu mencekam. Mengapa? Karena memang benar pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk berkumpul dan bersilaturahmi, sehingga dinginnya malam berubah menjadi kehangatan dan penuh dengan cinta kasih sayang. Semoga Allah berikan pada kita semua pada malam hari ini sebuah rahmat nikmat yang sehat bagi kita semua. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan keafiatan, agar kiranya kita mungkin yang pada malam hari ini tengah menghadapi kesulitan, Allah mudahkan kesulitan kita. Amin. Yang saat ini kita ataupun keluarga kita, sanak famili kita menghadapi kondisi yang tidak fit, sakit, mudah-mudahan melalui keberkahan pada malam hari ini Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Mungkin pada malam hari ini masih ada yang dibelenggu atas lilitan kondisi ekonomi yang berkepanjangan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan agar kita menemukan cara mengembalikan ekonomi kita kembali sukses. Apatah lagi yang mungkin terlilit hutang atau mungkin masih sering dipenuhi oleh operasi dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, memang benar bahwa di antara kita satu sama lain adalah orang yang beriman. Memang benar pakaian-pakaian kita yang kita kenakan pada malam hari ini memberikan simbolisasi bahwa kita adalah sebagai seorang muslim dan muslimah. Memang benar dengan keimanan dan rasa cinta kita semua berkumpul untuk berhadapan satu sama lain. Kita semua duduk bermuasabah, bermuajahah. Memang benar bahwa kita semua saat ini terpanggil untuk memperingati hari kelahiran atau Maulidur Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dari sekian benar-benar yang tadi ada satu pertanyaan di antara kita semua. Apakah kita memang benar-benar sudah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW? Oleh karenanya pada momentum pada malam kali ini, sebagaimana yang tadi Fariah sudah menyampaikan bahwa laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah.
bahwa di dalam pribadi baginda Rasulullah seluruhnya adalah petunjuk, pedoman, dan juga contoh tauladan yang perlu kita teladani. Sehingga mari kita tanyakan kembali, apakah kita sudah menjadikan pribadi baginda Rasul sebagai tauladan kita? Ataukah kita hanya akan meneladani orang-orang yang terkenal yang tidak punya riwayat sebagaimana keluar biasaannya baginda Rasul? Mungkin di antara kita mungkin ada anak remaja yang merindukan Lee Min Ho atau artis-artis yang lain. Mulai hari ini pindahkan kiblat cinta dan kiblat idola kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sekilas kita ada mendengarkan dan mengumandangkan sholawat-sholawat yang nanti juga kita akan ikut bergemuruh dengan sholawat-sholawat itu bersama keluarga besar dari Majelis Ta'lim Nur Haddad. Insyaallah semuanya rata-rata ternyata hafal dengan sholawat-sholawat itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda mengenal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda mengenal baginda Rasul sehingga Anda benar-benar mencintainya dengan betul-betul cinta yang terdalam? Bahkan sholawat demi sholawat Anda bisa gumamkan dengan nada-nada yang indah. Apakah Anda mengenal secara persis baginda Rasul? Oleh karenanya malam hari ini berikan saya kesempatan untuk sedikit menyampaikan informasi yang perlu kita kenali tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 571 Hijriah ada peristiwa besar yang mungkin sudah kita dengar informasi itu dan terekam, tercatat secara gamblang di dalam Quran. Bagaimana Allah gambarkan peristiwa itu begitu luar biasa. Ini belum lahirnya Nabi. Memang benar baginda Rasul itu terlahir pada 571 Hijriah. Tapi detik-detik menjelang kelahiran beliau ada satu peristiwa dahsyat, di mana peristiwa itu kita kenal dengan penyerangan pasukan gajah dari Raja Abraha. Jemaah sekalian, kenapa Raja Abraha mau menyerang? Apakah Raja Abraha ingin menyerang Nabi? Nabi belum lahir. Siapa sebenarnya yang ingin diserang oleh Raja Abraha bersama pasukan gajahnya? Jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa Raja Abraha itu berada di wilayah Hijaz Selatan. Hijaz Selatan kalau sekarang disebut sebagai negeri Yaman, Oman. Kalau dulu namanya Hijaz Selatan. Hijaz itu jazirah Arab. Di wilayah selatan itu ada wilayah Yaman, Oman sekarang. Kemudian di tengah ada Saudi Arabia. Yang di dalamnya ada Makkah dan Yasrib. Belum ada Madinah dulu ya. Masih Yasrib namanya. Jemaah sekalian, Hijaz Selatan pada saat itu sepi pengunjung. Sementara di wilayah tengah itu selalu ramai dikunjungi. Kota Makkah. Mengapa begitu banyak pengunjung atau pelancong orang-orang yang bersinggah di Ka'bah di Mekah? Jawabannya karena ada Ka'bah di situ. Daerah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah bersama-sama memulai peletakan batu pertama dan membangun bangunan persegi 4 yang dikenal dengan istilah Ka'bah. Oleh karenanya orang silih berganti, baik yang kafir maupun orang yang memiliki kepercayaan animisme. Semua berbondong-bondong ke Ka'bah. Ada apa di Ka'bah? Ternyata Ka'bah itu menjadi epicentrum perdagangan dunia saat itu. Orang yang mau berdagang pasti di sekitar Ka'bah, membuat tenda-tenda, entah yang berjualan kain, entah yang berjualan domba, entah yang berjualan apapun itu. Bahkan perdagangan manusia juga terjadi di situ. Dulu wanita itu betul-betul dianggap aib oleh bangsa Quraisy pada itu, bangsa Jahiliyah. Oleh karenanya wanita pun diperdagangkan. Apatah lagi kalau ada orang-orang bangsawan yang istrinya lahir kemudian melahirkan anak perempuan, dia tidak segan-segan untuk segera mengubur anak tersebut hidup-hidup. Itu kondisi jahil. Oleh karenanya Raja Abraha yang dari wilayah selatan tadi cemburu. Kenapa di daerahku ini tidak ada yang berkunjung? Sudah dibangun bangunan yang luar biasa, pusat perdagangan,
Sudah dibangun bangunan-bangunan yang indah dengan arsitektur ala Timur Tengah yang dahsyat. Tapi belum ada satupun pengunjung yang mau singgah ke wilayah Hijaz Selatan. Ternyata masalah dia adalah adanya bangunan Ka'bah. Oleh karenanya Raja Abraha mempersiapkan pasukan-pasukannya. Ayo kita pergi ke Makkah sana, ke Makkah sana. Kata panglimanya, untuk apa Raja? Kita harus hancurkan Ka'bah itu, agar kiranya mereka akan berkunjung ke wilayah selatan kita untuk bisa melakukan transaksi dan perdagangan. Itu ternyata yang melatar belakangi kenapa Raja Abraha itu mau menyerang Makkah. Karena selama ini kita hanya selalu mendengar Nabi lahir tahun gajah. Yang menyerang Raja Abraha, kita tidak tahu apa latar belakang penyerangannya. Gara-gara apa dia menyerang? Ternyata gara-gara kecemburuan perdagangan dan ekonomi. Miskin kotanya, sementara di Mekah yang kecil itu tapi semakin makmur. Jamaah sekalian, kenapa Muslim membawa gajah? Kalau sekarang itu bukan bawa gajah, bawa ekskavator. Karena dulu tidak ada ekskavator, jadi bawanya gajah untuk hancurkan bangunan. Makanya gajah-gajah di dulu, zaman dulu apalagi gajah Arab, main-main sekali. Jadi ketika penduduk Makkah itu mengetahui informasi Raja Abraha dan pasukannya mulai mendekat, ada seorang pimpinan di Makkah saat itu yang juga merupakan orang keturunan mulia dari bangsa Quraisy, dari keturunan Bani Hashim. Dia kita kenal dengan sosok yang berwibawa, Abdul Muthalib. Ma huwa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakek baginda Nabi, ayah dari Abdullah dan juga ayah dari Abu Thalib. Abdul Muthalib saat itu adalah pemegang kunci Ka'bah, sekaligus orang yang melaksanakan komando pemerintahan yang ada di wilayah Makkah saat itu. Oleh karenanya para penduduk ketika melihat ada gemuruh pasukan gajah yang mulai mendekat memasuki pintu gerbang kota Makkah, ada sekitar 2-3 kilo mendekat, suara gemuruh hentakan kaki-kaki gajah dan pasukan itu terdengar oleh penduduk. Satu sama lain saling berteriak, suara gemuruh apa ini? Mereka bertanya kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, apa yang sedang terjadi di wilayah sana? Abdul Muthalib kemudian menatap langit, duhai ilahi, duhai Tuhan, kami semua kebingungan. Apa saat ini yang gerangan tengah mendekati kami? Diutuslah seseorang untuk mendekati ke sana untuk memperhatikan apa yang tengah terjadi. Ternyata ketika mata-mata mendekat ke sana dia dapati ternyata ada pasukan Abraha. Wahai Abdul Muthalib, Abraha kembali menyerang kita. Dulu Abraha menyerang dengan membawa para marketing yang handal. Namun karena tidak berhasil, dia akhirnya membawa pasukan gajah. Jemaah sekalian, semakin dekat pasukan gajah itu, semakin dekat kemudian akhirnya Abdul Muthalib dengan 2 orang mendampingi yang mendekati pasukan itu dan bertanya, wahai Raja Abraha, apa tujuanmu kemari dengan pasukan gajah sebanyak ini? Raja Abraha cuma bilang 2 kata, kalau tidak mau menyingkir, rata. Kalau tidak mau bergeser dari Makkah, rata. Ini kalau sekarang orang punya teman-teman di Satpol PP, ya, bawa peraturan Perda, kalau tidak mau bergeser, ini adalah tanah pemerintah, kalian tidak punya izin yang legal, maka segera singkirkan bangunan ini atau kami yang ratakan. Nah, seperti itu kira-kira. Jamaah sekalian, Abdul Muthalib hanya bisa pasrah. Kenapa engkau mau ratakan kami? Apa masalahnya kami dengan kau? Segera menyingkir, kata Abraha. Maka berbalik arahlah Abdul Muthalib dan menyampaikan kepada penduduk Makkah, hei penduduk Makkah, selamatkan diri kalian. Kita hanya berpasrah diri kepada Tuhan. Semoga hal ini segera berakhir. Kemudian Abdul Muthalib bersandar di Ka'bah dan menatap langit, ya ilahi ya Rabbi, kepadamu lah kami bersandar untuk menjaga Ka'bah Ibrahim ini. Hanya kepadamu lah kami berlindung dari agama ini. Sembari matanya meneteskan air mata. Dan kemudian perlahan-lahan pasukan Abraha itu mulai mendekati, detik-detik memasuki gerbang Makkah itu. Namun tiba-tiba langit mulai gelap, hitam berkabut.
Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mendadak seperti itu. Suasana siang yang tadinya panas mencekam menjadi kelabu, mendadak hitam. Gajah-gajah pun mulai berdiam, tidak mampu berjalan, memberontak ke kiri dan ke kanan, sehingga para penunggang-penunggang gajahnya jatuh satu persatu. Beberapa perangkat-perangkat yang mereka bawa seperti katapel dan juga pedang-pedang mulai berhamburan. Satu sama lain mencoba untuk memungut pedang-pedang yang tumpah ruah dari atas punggung gajah. Namun ternyata gajah-gajah yang tadinya diam kemudian mulai berteriak satu sama lain menjadi liar dan menginjak satu persatu para pasukan Abraha tersebut. Ada yang lari kocar kacir, ada yang menyelamatkan diri, ada yang mencoba mengambil amunisi-amunisi yang dibawa. Namun tidak sedikit di antara mereka yang tetap maju. Ayo kita maju. Gajah-gajah sudah mulai tidak bisa dikendalikan. Maka pasukan turun dari gajahnya dan kemudian berjalan mendekati pintu Ka'bah. Semakin dekat mereka dengan pintu Ka'bah, kemudian Allah melakukan demonstrasi yang luar biasa yang dikenal dengan Quran surat Al-Fil. Alam taroka faiz. Alam taroka kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi sadr. Arsala alaihim khairan rajim. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Faja'alhum fi qubur. Jemaah sekalian, konsentrasi dari penduduk Makkah saat itu yang sudah tidak ada di kepala, semua menyingkir satu sama lain. Apatah lagi mereka melihat ada pasukan burung di atas. Mereka bertanya-tanya, menyerang siapa lagi burung ini? Kalau tadi gajah menyerang, sekarang ada burung. Di penduduk Makkah saat itu mereka berpikir mereka diserang oleh gajah dan burung. Bingung satu sama lain, apa yang terjadi saat ini? Wama aturkama, kenapa ini? Abdul Muthalib menatap burung demi burung itu, ya Allah, kalau memang ini harus menjadi kiamat bagi kita semua, kami menerima. Tapi apa yang terjadi ketika burung-burung ababil itu mengitari sekitar 7 putaran di wilayah Ka'bah, kemudian langsung mendekat ke arah gerbang, mendekati pasukan Abraha yang mulai kocar-kacir tadi. Pasukan Abraha yang tadi merasa mulai bangga karena ada burung bantuan itu, ternyata mereka heran. Burung tersebut kembali menyerang berbalik kepada pasukan tersebut, sehingga burung-burung ababil menjatuhkan apa yang kita kenal dengan batu kecil, batu yang panasnya bersumber dari panasnya api neraka. Itulah perintah Allah kepada para tentara, yaitu burung ababil yang membumi hanguskan bagi para tentara-tentara Raja Abraha tersebut. Maka musnahlah tentara itu. Ada yang berhasil lari dan ada yang sudah tidak mampu hidup lagi, karena mereka tidak menyangka karena yang dibuang itu adalah batu-batu kecil memang yang dibuang. Tidak lama berselang, kondisi mulai kembali cerah. Kembali berkumpullah penduduk Ka'bah saat itu. Ada di satu rumah di atas bukit yang tidak begitu jauh dari jalan. Mulai ada terdengar tangisan demi tangisan. Kemudian satu persatu mulai gelisah. Wahai Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, ketahuilah, anak mantumu sudah melahirkan. Betapa bahagianya Abdul Muthalib, yang tadinya hatinya bercampur berkecamuk, bingung dan ketakutan, berubah total menjadi kebahagiaan. Maka Maulud, lahirlah dia, lahirlah sosok agung yang ternyata kelahirannya membawa sebuah percikan informasi kebahagiaan, karena Raja Abraha dengan pasukannya sudah sirna, dan lahirlah sebuah kondisi yang begitu diharapkan, yaitu rintik-rintik hujan yang tentu didampak-dampakkan oleh semua, karena memang di beberapa hari terakhir adalah masa paceklik dan juga kondisi kemarau yang begitu panjang. Lahirlah dia, kemudian Abdul Muthalib mengangkat anak itu. Semua penduduk Makkah yang masih ketakutan dan kebingungan tadi berkumpul di satu titik di alun-alun di depan Ka'bah saat itu. Wahai Abdul Muthalib, beritakan kepada kami siapa namanya. Masya Allah, Abdul Muthalib kemudian menatap mata anak tersebut, diperhatikannya, dan kemudian dia menatap langit. Ismuhu Muhammad. Masya Allah, dia bernama Muhammad, anak laki-laki. Di hadapan Ka'bah dia sampaikan ini adalah Muhammad. Maka saat itu Muhammad disebut sebagai putra Ka'bah. Jemaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lahirnya baginda Muhammad pratanda sebagai rahmatan lil alamin. Ma makna rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin adalah rahmat, kebahagiaan bagi semesta alam.
tidak hanya kebahagiaan bagi penduduk Makkah, namun kebahagiaan juga bagi penduduk Yathrib. Kebahagiaan bagi penduduk Hijaz Selatan yang tentu saat itu mereka banyak sekali diintimidasi oleh raja mereka sendiri, Raja Abraha. Tentu rahmat itu juga sampai kita yang ada di wilayah Makmur Barat ini, yang tentunya ada di Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Semua kita hingga detik ini mendapatkan rahmat itu. Salah satu bentuk rahmat yang kita dapatkan adalah berkumpulnya kita bisa bersilaturahmi satu sama lain yang mungkin kita diantara ini tidak saling kenal mengenal. Namun oleh karena rahmat dari baginda Rasul yang Allah sudah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa saling kenal mengenal. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan illa lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah sekalian, bahagia rasanya kelahiran baginda Nabi. Oleh karenanya kita sambut dengan kalimat-kalimat sholawat. Kita bahagia dan hampir di seluruh lorong-lorong masjid-masjid, taman-taman, semua muslim merayakan yang namanya maulid. Ada yang hanya dengan membaca maulid Barzanji, ada yang membaca maulidul Jibai, ada yang membaca maulidul Syarafil Anam, ada yang membaca maulidul Ibtudurar, ada yang membaca Diyaul Lamin. Banyak sekali maulid-maulid yang dibacakan. Ada juga yang membacakan doa-doa, ratibul haddad, ratibul attas. Banyak sekali semua dibacakan. Ini adalah bentuk rahmat yang tentu kita bisa dapati. Jemaah sekalian, rahmat itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi ke seluruh dunia. Kalau tadi pada saat kita ada tasmiyah, kita ada bacakan Asrafal di Indonesia, ibu-ibu semuanya kalau membaca Mahalul Qiyam, kita dengan nada Indonesia kita semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, orang semua membaca Asrofal, orang membacanya semua seperti itu. Jemaah sekalian, tidak hanya di Indonesia orang-orang bisa menikmati bacaan-bacaan maulid. Tidak hanya di Indonesia saja orang bisa menikmati maulid. Keluarga-keluarga muslim kita di Cina juga membaca maulid. Di Cina juga membaca maulid. Di Afrika membaca maulid. Di India membaca maulid. Di Amerika membaca maulid. Dengan langgam dan nada mereka masing-masing. Ya. Kalau di Jawa ada sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Rata-rata di Jawa semua baca. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di Cina? Apakah mereka mendapatkan rahmat juga untuk menikmati salawat maulid Nabi? Sampai di Cina juga mereka membaca itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Mungkin bisa pakai langgam Cina. Ya Nabi salam alaika. Wah, jadi pegendang. Ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Won Fei Hung Deng Sing Siem Lau membaca salawat Nabi. Seorang punya keluarga muslim yang di India pun ternyata membaca salawat Nabi, membaca maulid Nabi. Ya, siapa namanya itu di India itu? Shah Rukh Khan.
Sahrokan. Ada lagi Amerika. Yang apa lagi? Kan? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al jani wa daraji, atfaka yadi, rotal alami, ya uhainal judi wal karami. Bisa ini semuanya? Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al jani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al jani wa daraji. Oh, ini Asbata yadi Ratal alami, ya uhainal judi wal karami, ya uhainal judi. Oh, sebelum pasti bungkus bawa ke India. Ibu-ibu apa tadi? Majelis Al-Hikmah. Boleh kirim ke India ini. Oh, boleh ternyata. Ya mas kalian, semua kita menikmati kalau membaca salawat. Entah yang di Cina, yang ada di apa tadi India, yang baru yang di Afrika, tanah tahu rupiah itu. Ya mas kalian, kita kembali ke baginda Nabi yang telah terlahir itu. Saya ingin cerita sedikit, boleh sedikit saja. Karena memang orang punya perbedaan dengan Nabi itu cuma sedikit, Bapak Ibu, ya. Perbedaan baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita itu cuma sedikit. Kalau Nabi itu ya sedikit makannya, ya. Kalau Nabi itu sedikit makannya. Kalau orang itu kan sedikit-sedikit makan, ya. Kalau Nabi itu, ya Allah, dia punya marah itu sedikit saja. Kalau orang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Oh, jemaah kalian, baginda Nabi itu terlahir dalam posisi yatim, dalam posisi ayahnya sudah wafat duluan, tersisa ibunya. Ini ada satu kisah pilu. Ketika baginda Nabi SAW berumur 6 tahun, dia bermain dengan teman-temannya di lingkungan Makkah saat itu. Setiap kali dia bermain di Abu dengan teman-temannya, teman-temannya selalu dijemput pulang oleh ayahnya masing-masing. Tinggal Nabi yang tidak pernah dijemput oleh ayahnya, Siti Aminah, yang pada saat itu selalu menyembunyikan kondisi budak bulanannya, tidak pernah memberitahukan kepada anaknya Muhammad yang kecil itu tentang di mana ayahnya. Dia takut, dia khawatir Muhammad yang kecil ini akan hancur.